tren ke arah transformasi digital semakin terus terjadi ya, dan memang COVID ini tentu memang mengakselerasi ya perilaku kita semua semakin adopsi kepada digital, dan trennya saya rasa kita akan makin masuk juga ke segmen-segmen yang saya rasa makin segmen terkecil juga akan tersentuh begitu ya. Dan saya rasa ada 3 tren utama yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwa kita lihat memang perkembangan adopsi masyarakat terhadap e-commerce juga saya rasa semakin menjadi normal ya, sesuatu yang menjadi kita terbiasa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga oleh karena itu bagaimana sistem pembayaran digital juga saya rasa akan semakin terakselerasi, seperti juga apa yang kita lihat inisiatif yang diorkestrasi oleh Bank Indonesia ya, menuju kepada sistem pembayaran digital. Kita lihat model-model pembayaran digital akan makin berkembang ya. Kita lihat ada model seperti juga Bank Indonesia baru saja meluncurkan BIFAS untuk pembayaran digital yang tentu lebih efisien, lebih cepat. Kemudian kita lihat juga model-model pembayaran seperti ya QR payment, wallet, kemudian pay later ya, digital credit card, dan kemudian juga model-model virtual account yang semakin memudahkan orang melakukan transaksi di e-commerce. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat juga bank-bank juga saya rasa akselerasi menuju transformasi digital dengan menjadi digital bank, di mana layanannya disalurkan melalui media digital, dilakukan dengan self-service oleh tentu nasabahnya ya, dan dengan berubah menjadi super apps, di mana aplikasi mobile dari bankingnya menjadi fasilitasi untuk menjadi utility dari kegiatan atau kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan layanan financial. Yang ketiga, kita juga melihat bahwa ekosistem digital juga berkembang gitu ya, berbagai sektor ekosistem berkembang, apakah agritech, apakah edutech, healthtech ya, transporttech dan sebagainya, yang saya rasa juga makin melakukan kolaborasi di mana financial sector menjadi embedded finance yang mendukung berkembangnya ekosistem digital tadi ya. Kita masuk bank sebagai ekosistem dan juga bank sebagai platform. Kita lihat masuk bank sebagai platform yang melakukan kolaborasi secara masif dengan fintech payment, dengan e-commerce, dengan berbagai platform digital ya, travel site, ride sharing dan sebagainya, menghasilkan berbagai macam perkembangan di ekosistem digital. Mungkin 3 itu perkembangan yang kelihatannya akan terus kita saksikan ke tahun mendatang. Baik, Pak Indra, kalau kita lihat tadi menurut penjelasan Pak Indra kan ekosistemnya ini udah siap. Kemudian digitalisasi semakin terakselerasi begitu. Tapi kalau kita lihat dari jenis-jenis dan model-modelnya sendiri, menurut Pak Indra mana ini sebenarnya layanan perbankan digital utamanya yang paling banyak diminati oleh nasabah hingga saat ini akhir 2021, dan kedepannya nanti akan seperti apa di 2022? Ya, kalau yang kelihatan berkembang ya di dalam pembayaran misalnya e-commerce itu antara virtual account itu, pembayaran virtual itu satu volumenya juga besar ya. Kita juga menggunakan platform-platform e-money yang seperti kita kenal ya, ada pemain seperti GoFo, Gojek, Link Aja dan sebagainya juga banyak dipakai untuk berbagai macam sistem bayaran yang lebih masyarakat dan mudah dipakai. Tapi juga muncul yang baru sebetulnya seperti pay later ya, model-model pembayaran seperti apa ya, semacam bukan lagi kartu kredit tapi sudah menggunakan pay later. Jadi pembayaran beli sekarang bayar nanti gitu ya. Ini berarti yang akan berkembang nantinya di 2022 begitu ya, khususnya untuk retail begitu Pak, pandangannya atau seperti apa? Betul, untuk retail ya. Kita akan serasa akan banyak retail ya. Kalau yang kasar digital akan lebih banyak masuk ke segmen-segmen retail ya. Baik, ini berarti juga akan menjadi salah satu sasaran empuk bagi perbankan juga begitu ya di 2022 Pak, untuk perbankan digital tentunya. Betul, dan akan masuk ke segmen-segmen yang makin kecil seperti juga BRI yang makin masuk ke segmen-segmen mikro, ultra mikro ya, yang akan juga serasa akan menjadi objektif kita untuk juga financial inclusion dan economic inclusion begitu. Baik, nah untuk terkait dengan ekonomi digital ini sendiri Pak Indra, gambaran tren transaksi digital sendiri seperti apa ini untuk para pemirsa yang menyaksikan, dan kalau kita lihat dari sisi nilai dan volume di 2022 nanti gambarannya akan seperti apa Pak Indra? Kan tadi juga Pak Indra sempat menyebutkan bahwa ada BI Fast juga yang bisa membantu perkembangan nilai daripada digital banking.
Ya, kalau saya rasa prediksinya sudah juga diberikan ya oleh Bank Indonesia. Kalau kami sendiri di perbankan juga merasakan pertumbuhan yang sangat eksponensial ya terkait dengan pergeseran dari masyarakat yang sudah makin bergeser ke low touch ekonomi yang makin mengandalkan transaksi yang berbasis digital ya. Dan kalau di kami sendiri pertumbuhan pemanfaatan dari penggunaan mobile apps atau super apps kami ya pertumbuhannya volumenya bertumbuh lebih dari 100%, bahkan sampai dengan dalam tahun ini naik sekitar 600% begitu ya. Itu yang saya rasa akan masih mewarnai, berarti memang shifting perilaku masyarakat yang semakin saya rasa masuk ke lebih inklusi, penggunaan digital inclusion-nya sudah mulai terjadi ya di masyarakat dengan penggunaan transaksi digital ini.